Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Inmarita dengan NIM 187231002 dari kelas Analisis dan Visualisasi Data Teori kelas I1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai artikel jurnal yang berjudul Comprehensive Earthquake Analysis and Visualization Using Tableau Tool. Nah, jadi artikel jurnal ini melakukan analisis dan visualisasi data menggunakan Tableau, ya ini data gempa bumi. Nah, lanjut ke slide berikutnya, pendahuluan. Nah, gempa bumi itu merupakan peristiwa alam yang paling mengerikan karena dapat terjadi tanpa tanda-tanda tertentu dan berdampak ke area luas. Nah, gempa itu disebabkan karena pergerakan lempengan bumi. Nah, gempa biasanya diukur dalam magnitude. Nah, semakin besar kekuatan gempa, maka akan semakin parah pula dampaknya. Nah, pada penelitian ini, analisis dilakukan dengan memeriksa pola tahunan dan bulanan, lalu hubungan antara magnitude, kedalaman, serta frekuensi dari gempa. Nah, kemudian ditampilkan pula peta global untuk menunjukkan sebaran gempa terutama di wilayah rawan seperti Pacific Ring of Fire dan Himalaya. Nah, untuk melakukan analisis ini digunakan Tableau karena dapat mengintegrasikan banyak sumber data sehingga memudahkan untuk eksplorasi. Nah, kemudian dataset. Nah, dataset yang digunakan di sini adalah dataset mengenai gempa bumi dalam skala Richter dari tahun 1900 sampai 2013 yang berisi 8.314 baris dan 16 kolom dengan informasi atribut sebagai berikut. Ini yang pertama ada waktu dan tanggal kejadian, lalu ada latitude, dan longitude, kemudian ada kedalaman dalam kilometer, lalu ada magnitude dalam skala Richter. Kemudian ada tipe magnitude, yakni ada MB, MWB, dan lain-lain. Kemudian ada jumlah stasiun seismik atau NST yang mencatat gempa. Lalu ada gap atau celah azimut terbesar antar stasiun. Lalu ada DMIN, yakni jarak terdekat ke stasiun. Kemudian ada RMS, yakni akurasi data waktu tiba gelombang. Dan yang terakhir adalah event ID. Nah, kemudian masuk ke analisis dengan Tableau. Nah, dengan menggunakan menggunakan alat visualisasi Tableau, analisis ini didasarkan pada tren temporal, pola bulanan, distribusi magnitude, variasi kedalaman, serta aktivitas seismik global. Nah, lanjut ini untuk visualisasi yang pertama, yakni temporal analysis of earthquake occurrence. Nah, gambar di samping merupakan diagram area yang digunakan untuk memvisualisasikan jumlah total gempa bumi dan jenis magnitude-nya. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk sumbu X di sini merupakan tahun terjadinya gempa, yakni ada mulai dari 1914 sampai 2013. Kemudian sumbu Y ini merupakan jumlah terjadinya gempa, dan warna untuk tiap areanya ini menunjukkan tipe magnitude-nya, yakni di sebelah sini. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa gempa itu terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi semakin tahun gempanya semakin meningkat. Namun perlu digarisbawahi bahwa peningkatan ini tuh belum tentu mencerminkan bahwa gempa benar-benar lebih banyak terjadi. Namun bisa saja pada masa lalu gempa itu tidak tercatat karena keterbatasan teknologi dan jumlah stasiun pencatat. Lalu di sini ada lain chart yang menunjukkan hubungan antara rata-rata jumlah stasiun seismik yang beroperasi berdasarkan tahun. Nah, di sini sumbu X-nya adalah tahunnya, dan sumbu Y ini total rata-rata jumlah stasiun seismik. Nah, dapat kita lihat bahwa semakin tahun jumlah stasiun seismik itu juga semakin meningkat. Nah, hal ini berarti semakin banyak stasiun pencatat, maka semakin banyak pula gempa yang bisa dideteksi, termasuk gempa kecil. Jadi, tren peningkatan jumlah gempa dalam data bukan hanya karena gempa semakin sering terjadi, tetapi juga karena kemampuan deteksi gempa yang makin baik dari waktu ke waktu. Nah, kemudian di sini ada stack bar chart. Nah, visualisasi ini menunjukkan jumlah gempa tiap bulan berdasarkan jenis magnitude-nya. Nah, di sumbu X-nya ini adalah bulan terjadinya gempa, jadi dari Januari sampai Desember, lalu sumbu Y ini total gempanya.
Dan di bar chart-nya ini warnanya mewakili dari tipe magnitude-nya. Kemudian angka-angkanya ini menunjukkan total gempa. Nah, dari grafik ini didapatkan hasil bahwa gempa dengan surface wave magnitude atau MS adalah gempa yang paling sering muncul tiap bulan. Nah, MS ini diwakili oleh warna kuning ini. Nah, dapat dilihat bahwa ini paling besar terjadi di tiap bulannya, kemudian disusul oleh momen magnitude atau MW yang berwarna hijau ini. Nah, hal ini berarti dua jenis gempa inilah yang paling sering terjadi secara konsisten. Kemudian dapat kita lihat bahwa tidak ada bulan tertentu yang memiliki lebih banyak atau lebih sedikit gempa secara signifikan. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa tidak ada pola musiman sehingga gempa ini tidak dipengaruhi oleh bulan atau musim tertentu. Lalu lanjut ke line chart. Di sini ada visualisasi line chart yang memperjelas distribusi dan variasi frekuensi gempa berdasarkan jenis magnitude-nya. Di sumbu X sama seperti tadi ada bulan dari Januari sampai Desember, lalu di sini ada total terjadinya gempa dan warnanya mewakili tipe magnitude. Nah, dari visualisasi line chart ini kita dapatkan bahwa surface wave magnitude atau MS adalah jenis gempa yang paling banyak terjadi. Ini dia. Lalu diikuti oleh momen magnitude atau MW ini. Nah, selain MS dan MW ini memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Nah, atau dapat kita katakan bahwa terlihat lebih jelas bahwa MS dan MW ini mendominasi jumlah gempa dibandingkan tipe lainnya yang hanya muncul sesekali dan tidak signifikan. Nah, kemudian ada depth and magnitude distribution dengan analisis menggunakan histogram. Yang pertama ini ada analisis frekuensi gempa berdasarkan magnitude-nya. Nah, di histogram ini menunjukkan frekuensi gempa berdasarkan magnitude-nya dengan sumbu X ini menunjukkan magnitude-nya, lalu sumbu Y menunjukkan jumlah gempa. Nah, dari warnanya ini kan berbeda. Nah, semakin gelap warna batangnya, maka semakin tinggi frekuensinya, dan semakin terang itu berarti semakin kecil. Nah, dari histogram ini dapat kita lihat bahwa gempa dengan magnitude 6 sampai 6,5 merupakan jenis gempa yang paling sering terjadi. Kemudian semakin besar gempa, misal dari 6 sampai ke 9 ini tuh jumlah gempanya tuh semakin sedikit. Nah, lalu untuk gempa dengan magnitude lebih dari 8 ini sangat jarang. Dapat kita lihat bahwa ini sangat sedikit presentasenya. Oh ya, nah ini presentasenya ini menunjukkan total keseluruhan, proporsi keseluruhan. Lalu yang kedua ada analisis frekuensi gempa berdasarkan kedalamannya. Di sumbu X-nya ini menunjukkan kedalaman gempa yang dibagi per interval 0 sampai 50, 50 sampai 100 dan seterusnya. Kemudian untuk sumbu Y ini menunjukkan jumlah gempa. Seperti tadi warnanya ini menunjukkan semakin gelap semakin tinggi frekuensinya. Lalu ini ada persentasenya. Nah, dari histogram ini dapat kita lihat bahwa sebagian besar gempa itu terjadi di antara 0 sampai 100 ini. Terutama di 0 sampai 50 ini dia paling tinggi di antara yang lainnya, mencapai 71,79%. Nah, gempa yang semakin dalam gempa tuh jumlahnya semakin sedikit. Dapat dilihat dari visualisasinya ini sangat kecil. Nah, kemudian ada visualisasi untuk magnitude versus kedalaman. Nah, untuk melihat hubungan antara magnitudo dan kedalaman, maka di sini digunakan scatter plot. Nah, dari scatter plot ini dapat kita lihat bahwa distribusi data itu hampir merata atau seragam. Nah, gempa dengan magnitude 6 sampai 8 ini dapat terjadi di semua kedalaman. Nah, di sini sumbu X-nya menggambarkan kedalaman dan sumbu Y-nya ini magnitude-nya. Nah, namun untuk gempa yang besar di atas 8 ini hanya terjadi di kedalaman dangkal yakni antara 0 sampai 50. Nah, dapat dilihat di daerah sini hanya terjadi di 0 sampai 50. Nah, dari sini dapat kita peroleh bahwa semakin dangkal gempa besar, maka semakin berbahaya pula karena energinya lebih cepat sampai ke permukaan. Lalu ada geospatial analysis of global earthquake occurrence. Nah, untuk pendekatan geospatial ini menggunakan peta dunia untuk melihat pola terjadinya gempa bumi. Nah, pada gambar ini ukuran titik lingkaran-lingkaran ini tuh menggambarkan
frekuensi gempa. Semakin besar titik, maka semakin sering terjadinya gempa bumi di daerah tersebut. Nah, dari hasil ini dapat kita lihat bahwa eh, ada dua daerah yang merupakan sering terjadi gempa, yakni ada cincin api Pasifik yang merupakan wilayah yang terlihat paling dominan dengan konsentrasi gempa sangat tinggi karena di daerah ini terjadi interaksi intens antar lempeng tektonik, lalu ada pegunungan Himalaya karena pegunungan Himalaya berada di tumbukan lempeng India dan Eurasia. Nah, informasi ini nantinya penting untuk mitigasi bencana di masa yang akan mendatang. Nah, kemudian ada comprehensive earthquake analysis using tableau dashboard. Nah, dari visualisasi tadi dikumpulkan menjadi satu menjadi dashboard seperti berikut. Nah, dashboard interaktif yang dibuat dengan tableau tadi yang menggabungkan beberapa jenis visualisasi itu bertujuan agar dapat melihat pola gempa dari berbagai sudut pandang. Nah, dengan menggabungkan berbagai grafik ini, dashboard itu dapat menjadi alat analisis yang komprehensif bagi peneliti, pembuat kebijakan, maupun pihak lain itu bisa memahami pola gempa dari sisi waktu, lokasi, maupun kategori. Nah, dari uh, visualisasi tadi digabung jadi dashboard jadi satu, yakni ada area chart yang menampilkan jumlah total gempa dari waktu ke waktu yang dikategorikan berdasarkan jenis magnitude dengan tujuan untuk melihat tren tahunan dan distribusi gempa menurut kekuatannya. Lalu ada stack bar chart yang menunjukkan tren gempa bulanan yang dikategorikan juga berdasarkan jenis magnitude dengan tujuan mencari kemungkinan adakah pola musiman. Lalu ada line chart sebagai alternatif lain untuk melihat tren bulanan yang lebih jelas memperlihatkan fluktuasi dan variasi gempa menurut jenis magnitude. Lalu ada histogram magnitude yang menampilkan hubungan antara frekuensi gempa dengan magnitudenya yang bertujuan untuk mengetahui magnitude yang paling sering terjadi. Kemudian ada histogram kedalaman atau deep histogram yang menunjukkan distribusi gempa berdasarkan kedalaman dengan tujuan untuk melihat di kedalaman berapa gempa itu paling banyak muncul. Lalu ada scatter plot untuk menggambarkan magnitude versus depth yang menunjukkan korelasi antara besar gempa atau magnitudenya dan kedalamannya dengan tujuan untuk memahami apakah gempa besar cenderung terjadi di kedalaman tertentu. Lalu ada geographical map, yaitu peta global yang memperlihatkan sebaran gempa di seluruh dunia dengan tujuan untuk mengidentifikasi daerah rawan gempa seperti tadi, yakni ada cincin api Pasifik dan Himalaya. Nah, kesimpulan yang didapat dari artikel jurnal ini adalah bahwa analisis data gempa itu menunjukkan pola penting baik dari sisi waktu maupun lokasi. Nah, dari analisis yang kita dapat tadi, jenis gempa yang paling sering terjadi adalah surface magnitude atau MS dengan magnitude 6 sampai 6,5 yang paling dominan. Kemudian sebagian besar gempa terjadi di kedalaman dangkal antara 0 sampai 50 km dan gempa besar itu cenderung muncul di kedalaman ini sehingga dapat menimbulkan dampak yang lebih berbahaya. Kemudian secara geografis, aktivitas gempa paling banyak terkonsentrasi di cincin api Pasifik dan wilayah Himalaya akibat dari interaksi dan tumbukan lempeng tektonik. Nah, temuan-temuan ini dari analisis ini penting untuk penilaian resiko, kesiapsiagaan, dan strategi mitigasi bencana, serta membuka peluang penelitian lanjutan untuk meningkatkan prediksi gempa di masa depan. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari artikel jurnal yang saya gunakan ini, dan ini link untuk menuju ke artikel tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.